Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah kita masuk di bulan Oktober. Ini adalah tanggal 3 ya, Oktober Bapak Ibu. Kita sudah berulang tahun 4 tahun. 4 tahun saya percaya karena anugerah Tuhan yang begitu baik sama Bapak Ibu Saudara sekalian sama saya, dan kita sudah boleh membuat acara ini selama 4 tahun. Saya mengerti Tuhan akan membawa acara ini terus ke depan dengan nanti banyak hal lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Tuhan sungguh baik dan Tuhan sangat amat baik. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah belajar firman Tuhan, dan Bapak Ibu satu hal, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan datang segera. Itu yang motivasi Bapak Ibu dan Anda saya untuk semakin lagi dekat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam penginjilan Bapak Ibu. Tugas kita di muka bumi yang kita selesaikan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu, Anda boleh siapkan catatan Anda, Alkitab Anda akan belajar hari-hari ini. Saya akan memberikan beberapa topik 3. Yang pertama terkait Daniel. Daniel adalah standar hidup orang percaya. Kisah Daniel adalah penting. Anda bisa dengarkan Daniel, ini adalah kelengkapan dari apa yang pernah saya bagikan di masa lalu mengenai Daniel. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang murah akan memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar, melingkupi Bapak Ibu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti bahwa masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ada batasnya. Masalah ada batasnya Bapak Ibu. Masalah akan berhenti pada saat Tuhan mengatakan berhenti. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan melingkupi Bapak Ibu, memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Oleh karena itu hari ini saya mengerti bahwa kita sedang memasuki satu masa di mana Anda dan saya diminta berlari. Ayo Bapak Ibu, Anda berlari terus, kita bekerja untuk Tuhan, dan saya mengerti ada waktu satu saat nanti Tuhan menjemput Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita belajar dari satu ayat di kitab Kejadian. Ini bagus sekali, Kejadian 49 ayat 10. Hari itu Yakub itu bernubuat kepada tiap anaknya. Ada 12 anak, dia bernubuat mengenai apa yang akan terjadi berikutnya terkait dengan anak-anaknya. Ada satu yang dia bernubuat kepada Yehuda. Dan nubuat itu bagus sekali Bapak Ibu. Anda harus mengambil sebuah kitab, Anda buka, ya kita baca sama-sama. Kejadian 49 tentang Yehuda ya. Dikatakan, Yehuda lah engkau dipuji saudara-saudaramu, kamu akan menekan tengkuk musuhmu kepada bukan sujud anak-anak ayahmu. Memang kalau Anda katakan Yusuf sebagai buah sulung, betul. Tetapi kenapa Yehuda yang mendapat bahwa kepada bukan sujud anak-anak ayahmu? Bapak Ibu mengerti bahwa Yehuda kelak nanti di akhir dari kehidupan ada 2 suku yang menjadi besar, yaitu suku Efraim, dan Efraim itu bicara mengenai 10 suku ditambah suku Yehuda. Jadi Yehuda tuh sebenarnya kuat ya sekarang Bapak Ibu. Yehuda ada seperti anak singa yang menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Ayat 10 ini bagus sekali. Tongkat kerajaan scepter, ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai satu situasi yang baik, sampai berarti tenggat waktunya jelas. Scepter itu adalah bicara tongkat kerajaan, dominion, powerful, adalah merupakan tanda raja yang diurapi, raja yang perkasa, yang bicara sebuah kondisi raja yang hebat lah Bapak Ibu. Nah, tongkat itu tidak akan beralih dari Yehuda. Dan apapun pemerintahan tidak akan beranjak dari tempat Yehuda. Sampai Shiloh comes. Sampai datangnya Shiloh. Shiloh itu kalau Anda melihat kata Shiloh, S-H-I-L-O-H, Shiloh, itu sama dengan Mesias.
Jadi kalau ada tanya kapan mereka akan beranjak, tongkat akan beranjak, dan sejak itu muncul yang lebih kuat lagi. Jadi Mesias muncul itu jauh lebih kuat dari tongkat kerajaan. Mesias itu menjadi seorang tokoh raja di atas segala raja, dan dia berkuasa, dia memiliki segala hal, dia punya dominasi lebih kuat daripada tongkat yang Yehuda. Bapak Ibu, until Shiloh come. Mesias menjadi seorang Shiloh. Anda mengerti, saya mengerti. Dan kalau Anda tanya, cerita itu digenapi kapan? Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Orang-orang Yahudi dari Sanhedrin, ya, mereka menulis di kitab mereka bahwa sebelum Shiloh datang, tongkat itu tidak akan beralih. Mereka mencari terus waktunya kapan, dan satu hari mereka menemukan kira-kira tahun 30 Masehi, kira-kira mereka menemukan bahwa tongkat itu sudah nggak dipakai lagi. Tongkat Yehuda sudah beranjak pergi. Tongkat itu sudah nggak berguna lagi dan sudah pergi. Tetapi masalahnya orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu belum datang. Itu menarik Bapak Ibu. Nah, ceritanya bagaimana bisa begitu? Anda akan membaca sebentar dalam kitab Efesus. Ini sebuah cerita yang harus Anda tangkap Bapak Ibu. Dalam Efesus yang pertama, ayat 20 dan sampai 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Yang dikerjakan di dalam Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Bagus banget nih Bapak Ibu. Pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan di tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu, ini menarik. Cerita Tuhan Yesus tidak pernah tidak menarik dari zaman dahulu sampai sekarang dan sebelumnya, Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus melayani orang-orang di muka bumi, dan kemudian satu kali Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan hari itu orang-orang yang ada di Sanhedrin, ya, mereka meratap. Oh, tongkat ini sudah tidak berlaku di Yehuda. Tetapi Mesias belum datang. Bagaimana mungkin ada sebuah janji yang Tuhan katakan dan tidak terjadi? Kalau Anda melihat cerita ini, mungkin susah kalau ada sebagai orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan Mesias ya Bapak Ibu ya. Tetapi cerita itu, mereka masih menantikan Mesias. Mereka juga percaya bahwa Alkitab yang mereka pegang, tanah, itu sudah tidak digenapi. Kalau kita melihat, sebenarnya salah ya. Ada sebuah hal yang menarik. Bagaimana mungkin mereka masih menantikan Mesias, sedangkan ayat yang ada di PL tidak digenapi? Kalau Anda mengatakan, wah mereka salah. Ya betul Bapak Ibu. Waktu itu, tongkat sudah beranjak dari Yehuda. Mesias belum datang, tapi kita orang percaya mengerti kisah ini. Pada tahun 70 Masehi, dikatakan 70 Masehi mereka berteriak, bagaimana mungkin terjadi tongkat Yehuda ini sudah beranjak pergi dari kita, tetapi Mesias belum datang. 70 Masehi, ceritanya tongkat itu sudah beranjak pergi 40 tahun. Jadi, sebetulnya waktu itu beranjak pergi, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah menggantikan tongkat itu menjadi tongkat yang lebih besar lagi, yang berkuasa atas segala kerajaan dulu, sekarang, sampai selamanya. Kira-kira tahun 30 Masehi. Tetapi Bapak Ibu, orang Israel tidak mengerti.
Inilah yang saya katakan bahwa Yesus itu Mesias. Itu buktinya adalah itu. Cerita bagaimana orang Yahudi meratap, menangis, mereka mengatakan, oh bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tongkat ini bisa terjadi sebelum ini Mesias harus datang dan Mesias tidak datang, dan mereka masih menunggu terus. Tetapi kita orang percaya, kita orang Kristen mengerti, Tuhan hadir di muka bumi kira-kira sekitar tahun 30 Masehi. Dia melayani banyak orang, dia berkata dialah seorang Mesias dan Tuhan. Anda lihat banyak sekali ayat ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah Mesias. Tuhan adalah seorang yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu, waktu dia meninggal dan bangkit kembali, orang Yahudi tidak mempedulikan hal ini. Mereka mengira bahwa Mesias memang belum datang dan mereka harus menunggu sampai kemudian Israel dibuang ke bangsa-bangsa. Israel dipecah dan tidak muncul lagi. Oleh kasih karunia Tuhan, orang Israel boleh berkumpul lagi di tahun sekitar Perang Dunia Pertama dimulai, kemudian Perang Dunia Kedua, dan kemudian sampai sekarang sudah mendapatkan tempat. Bapak Ibu, Anda mengerti, cerita soal kedatangan Tuhan Yesus tidak dipercaya orang Israel. Tetapi satu hal yang Anda mengerti, tahun 30 Masehi, 40 tahun sebelum tahun 70 Masehi, tahun kehancuran Yerusalem, Tuhan datang. Tongkat kerajaan itu sudah beralih dari Yehuda sampai Shiloh comes. Shiloh, Mesias yang janjikan itu datang. Dan Tuhan Yesus betul-betul datang. Cerita ini merupakan kisah yang ditolak oleh orang Yahudi. Kisah ini ditolak orang-orang dari kepercayaan yang lain. Tetapi orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus datang sekitar tahun 30 dan menggenapi cerita di Kejadian bahwa Tuhan datang dan mengambil alih semuanya. Sejak itu, segala penguasa, kekuasaan, jabatan, raja dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya ditundukkan di bawah kaki Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Bapak Ibu, Anda bersyukur hari ini bagaimana Tuhan telah menobatkan Bapak Ibu, telah menjaga Bapak Ibu, dan kita semua. Tidak ada manusia yang punya rencana akan bertobat. Tidak ada. Semua orang, tidak ada yang pernah aku akan bertobat pada hari ini, akan bertobat pada jam ini. Semuanya tidak pernah berpikir, tapi Tuhan memiliki sebuah anugerah. Tuhan mengatakan, aku memilih engkau, menarik engkau, ditarik satu persatu. Sampai jumlah yang cukup dan lengkap, jumlah inilah yang akan Tuhan pelihara. Pak, ada orang yang nggak bertobat di luar sana. Bapak Ibu Anda harus mengerti, dalam muka bumi ini ada kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas itu kita sudah menundukkannya di bawah kaki Kristus. Itulah sebabnya Tuhan adalah tokoh yang besar. Scepter of Judah, tongkat kerajaan dari Judah, telah dipegang kembali oleh Shiloh, the Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Shalom.